Masyarakat Upin Ipin menangis berguling-guling di jalanan. Indra Syafri ungkap resep Timnas U19 Indonesia tumbangkan Malaysia. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, menilai perubahan taktik jadi kunci mengalahkan Malaysia. Sungguh menjijikan. Ga warganya, ga pelatihnya, bisa aja cari-cari alasan kekalahan. Dalih pelatih Malaysia usai tumbang dari Timnas U19 Indonesia, tim pertama nyekor selalu diuntungkan. Alvarez Buffon cetak gol sulit, alhamdulillah Timnas U19 Indonesia benamkan Malaysia. Menyala Coach Shin. Cerita Shin Tae-yong sempat ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar bertugas di Timnas Indonesia. Jelang final lawan Raja ASEAN, Indra Syafri dikejar waktu, tim dokter diminta segera periksa kondisi pemain Timnas U19 Indonesia. Calon bintang senior. Usai benamkan Malaysia, Wilber Jardim ngebet juara bersama Timnas U19 Indonesia. Respons mengejutkan media Malaysia. Usai Harimau Malaya menjadi kucing ompong, tumbang dari Timnas Indonesia U19 di Piala AFF, sebut tim asuhan Indra Syafri itu seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Masyarakat Upin Ipin menangis berguling-guling di jalanan. Indra Syafri ungkap resep Timnas U19 Indonesia tumbangkan Malaysia. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, menilai perubahan taktik jadi kunci mengalahkan Malaysia. Indonesia memastikan diri lolos ke final ASEAN Cup U19 2024 setelah menang dengan skor 1-0. Pertandingan tersebut berjalan sengit sejak awal babak pertama karena laga ini penuh tekanan dan gengsi. Garuda Nusantara sukses menunjukkan kualitasnya dengan terus memberikan serangan. Akibatnya, lini depan Malaysia yang cukup produktif sulit menciptakan peluang. Indra Syafri menjelaskan semua pemain sudah bekerja keras sejak menit pertama. Mereka mengikuti semua instruksi yang diberikan untuk melawan Malaysia. Selain itu, mereka mendapatkan tugas dari tim pelatih. Garuda Nusantara juga menunjukkan mental petarung dan menolak kalah di laga ini. Kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti. Karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen kami sebelum pertandingan. Selain itu ada hal-hal yang harus mereka ikuti, kata Indra Syafri seusai laga melawan Malaysia. Perubahan formasi memberikan dampak besar. Skema 3-4-3 di babak kedua lebih efektif dalam menekan pertahanan Harimau Malaya. Menurutnya, ini jadi momentum timnya yang akhirnya sukses membawa pulang kemenangan. Di babak pertama, kami melakukan formasi dengan 3-5-2. Setelah itu kita lihat situasi dan kami merubah, dan perubahan itu yang membuat Malaysia ketinggalan 1-0. Respon kami terhadap apa yang dilakukan Malaysia alhamdulillah berjalan baik, lanjutnya. Indra berharap tuah juara kembali didapatkan saat melawan Thailand. Sebelumnya dia sukses membawa Timnas U19 Indonesia juara pada tahun 2013 lalu. Kemarin bahwa ini berarti final kedua buat saya di Jawa Timur. Mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya, tutupnya.
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh menjijikan. Gak warganya, gak pelatihnya, bisa aja cari-cari alasan kekalahan. Dari pelatih Malaysia usai tumbang dari Timnas U19 Indonesia, tim pertama nyekor selalu diuntungkan. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido buka suara usai kalah 0-1 dari Timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024 Sabtu (27 Juli 2024). Malaysia harus mengakui keunggulan Timnas U19 Indonesia 0-1 dalam semifinal ASEAN Cup U19 2024 Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Garuda Nusantara diciptakan oleh Alvarez Buffon pada menit ke-78. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido tetap mengapresiasi kerja keras pemainnya meski harus gagal ke final. Baik, saya pikir ini laga semifinal yang ketat. Kita sudah sesuai game plan, kata Juan Torres Garrido. Saya pikir kita sudah berusaha untuk mengontrol Indonesia. Kita punya banyak peluang tapi mereka juga sangat baik di pertahanan akhir, tambahnya. Menurut pelatih asal Spanyol itu, dalam laga ketat seperti itu tim yang mencetak gol duluan pasti akan diuntungkan. Begitu pula Indonesia saat sudah unggul, mereka mampu mengontrol pertandingan hingga akhirnya mengunci kemenangan. Laga seperti ini di mana tim pertama yang mencetak gol akan diuntungkan. Dan hal itu terjadi, ujar Juan Torres. Kami mencoba mengatur peluang yang kami punya hingga akhir laga tapi tetap gagal. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerja keras tim, tambahnya. Juan Torres juga berdalih bila salah satu faktor Malaysia kebobolan adalah performa menurun para pemainnya. Para pemain Malaysia sudah kehabisan energi di atas menit ke-60. Hal ini juga dipengaruhi oleh jadwal padat dan minimnya waktu istirahat. Saya pikir kami kebobolan di babak kedua dalam periode 10 menit akhir ketika mengalami penurunan performa, ujarnya. Para pemain sudah sangat lelah setelah 50 hingga 60 menit. Banyak pemain kram. Ini normal karena waktu istirahat kita yang minim. Ya, kami tidak punya energi lagi di akhir babak kedua, tambahnya. Malaysia akan berebut tempat ketiga terbaik lawan Australia pada Senin (29 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my Alvarez Buffon cetak gol sulit. Alhamdulillah Timnas U19 Indonesia benamkan Malaysia. Timnas U19 Indonesia mengalahkan Timnas U19 Malaysia dengan skor 1-0 dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7). Sejak babak pertama Indonesia langsung memberikan tekanan. Namun pertahanan solid Malaysia cukup sulit ditembus oleh Garuda Muda. Percobaan sundulan dari Arkan Kakak hanya melambung tipis dari gawang lawan pada menit keempat. Selanjutnya, tendangan Vigo Dennis juga masih melebar ke sisi kanan gawang Malaysia pada menit ke-12. Babak pertama skor ditutup dengan hasil imbang 0-0. Menit ke-54 Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Rizky Afrizal melalui tendangan yang bisa ditepis kiper Malaysia. Muhammad Alvarez Buffon akhirnya menciptakan gol untuk Indonesia.
Eksekusi Buffon sempat bisa ditepis oleh kiper Malaysia sebelum bola tetap meluncur ke gawang lawan pada menit ke-78. Gol untuk Indonesia. Skor 1-0 berakhir hingga akhir pertandingan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Menyala Coach Shin. Cerita Shin Tae-yong sempat ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar bertugas di timnas Indonesia. Shin Tae-yong benar-benar memberikan dedikasi penuh untuk timnas Indonesia. 4 tahun dia berikan untuk membangun skuad Garuda menjadi lebih baik dan berada di level berbeda. Selanjutnya, Shin akan memimpin timnya untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penyakit pleuritis memaksanya untuk beristirahat sementara di Korea Selatan. Menariknya, Shin sempat ingin buru-buru meninggalkan rumah sakit karena segera ingin bertugas di timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia memiliki jadwal yang cukup padat. Selain di timnas senior, dia memimpin timnas U-Strip 23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Shin sebenarnya sudah memprediksi bahwa kondisinya akan kurang fit. Saya tidak memiliki waktu untuk beristirahat antara final Asia di Paris dan pertandingan AA pada bulan Juni. Saya kelelahan karena tidak memiliki hari libur. Saya mengalami batuk dan demam sebelum pertandingan A pada bulan Juni, kata Shin Tae-yong. Namun ketika tiba di Korea, saya demam dan pergi ke ruang gawat darurat. Paru-paru kiri saya berada dalam kondisi yang serius. Mereka mengoperasi saya selama 6 jam. Mereka mengatakan hal itu bisa terjadi ketika Anda stres dan lelah, lanjutnya. Shin menambahkan bahwa dia sebenarnya ingin segera kembali ke Indonesia. Namun pihak rumah sakit tidak memberikan izin karena dia harus menjalani pemulihan. Dia juga mengapresiasi sikap PSSI yang memberikan waktu agar semua proses tersebut bisa dijalani dengan baik. Saya ingin segera kembali karena jadwal timnas Indonesia. Tetapi pihak rumah sakit menahan saya. Federasi Sepak Bola Indonesia memahami situasi tersebut dan sangat perhatian, tutupnya. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Jelang final lawan Raja ASEAN, Indra Syafri dikejar waktu, tim dokter diminta segera periksa kondisi pemain timnas U19 Indonesia. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, berharap kondisi fisik pemainnya segera pulih. Garuda Nusantara akan menjalani laga final ASEAN Cup U19 2024 melawan Thailand pada 29 Juli mendatang. Kali ini Indonesia dihadapkan masalah baru yakni kondisi kebugaran pemain. Mereka harus memaksimalkan waktu 1 hari ke depan untuk membuat semua pemain siap bertanding. Apalagi lawan yang akan dihadapi tidak mudah dan merupakan salah satu penguasa ASEAN. Indra Syafri menjelaskan bahwa setelah pertandingan semifinal akan menugaskan tim dokter untuk memeriksa kondisi semua pemain. Dia berharap mereka bisa kembali bugar sebelum menjalani persiapan untuk melawan Thailand. Pemulihan menjadi fokus utama demi menjaga penampilan tim dengan baik. Mudah-mudahan besok berjalan baik. Pelatih berusia 61 tahun ini melanjutkan bahwa sebenarnya hasil ini di luar rencananya.
Dia ingin Indonesia berhadapan dengan Australia di laga final. Momen final nanti tentu jadi ujian berat bagi pemainnya dan bisa menjadi pengalaman berharga. Mengenai rekor, yang jelas kami bersyukur. Kalau mau jujur soal lawan yang dipilih, saya kemarin mau menghadapi Australia, lanjutnya. Melawan Thailand, Indra berharap timnya bisa tampil maksimal. Apalagi ini adalah momentum bagi dirinya untuk kembali mengantar timnas U19 Indonesia menjadi juara setelah sempat jadi kampiun pada 2013. Tetapi Thailand tadi juga menang, akhirnya ketemu lagi dengan Thailand. Saya lebih suka bertemu Australia daripada Thailand, tetapi nanti di final melawan Thailand, tukasnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Calon bintang senior. Usai benamkan Malaysia, Wilber Jardim ngebet juara bersama Timnas U19 Indonesia. Gelandang Timnas U19 Indonesia, Wilber Jardim, girang usai skuad Garuda Nusantara melaju ke final ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia lolos ke partai puncak usai menaklukkan Malaysia dengan skor 1-0 di laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27/7/2024. Gol sematawayang Timnas U19 Indonesia dicetak oleh Alvarez Buffon di menit ke-78. Menurut Wilber Jardim, Timnas U19 Indonesia pantas meraih kemenangan atas Malaysia. Sangat bagus sekali final, ucap mantan pemain Timnas U16 Indonesia itu seusai pertandingan. Semua mau pertandingan harus menang untuk ke final. Sekarang kami ke final, sambung Wilber Jardim. Di laga final, Timnas U19 Indonesia akan berjumpa Thailand. Rencananya duel Timnas U19 Indonesia kontra Thailand berlangsung di Stadion GBT, Senin (29 Juli 2024). Sebelumnya, Thailand sukses mengalahkan Australia dengan skor 0-1. Gol bunuh diri pemain Australia Dylan Leonard di menit ke-13 menjadi penentu kemenangan Thailand. Janji Wilber Jardim, Timnas U19 Indonesia akan berusaha mengamankan gelar juara ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia tercatat pernah menjadi kampiun ASEAN Cup U19 yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 pada 2013. Kala itu Timnas U19 Indonesia yang juga dibesut Indra Syafri menang 7-6 atas Vietnam lewat drama adu penalti di partai final. Harus fokus latihan, tutur pemain Sao Paulo U17 itu. Semoga kami bisa juara, ujar Wilber. Wilber menambahkan dirinya puas dengan penampilan di laga kontra Malaysia. Wilber yang tampil penuh bermain cukup solid di lini tengah. Bahkan pemain berusia 17 tahun tersebut beberapa kali mengancam gawang Malaysia. Kendati begitu, Wilber menilai bahwa kepentingan tim tetap menjadi konsentrasi utamanya. Change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Respons mengejutkan media Malaysia. Usai Harimau Malaya menjadi kucing ompong tumbang dari Timnas Indonesia U19 di Piala AFF, sebut tim asuhan Indra Syafri itu seperti ini. Sejumlah media Malaysia menerbitkan artikel usai Harimau Malaya ditumbangkan Timnas Indonesia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia harus tersungkur dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (28 Juli 2024). Pada laga tersebut, gol kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Malaysia dicetak Muhammad Alfarezi Buffon pada menit ke-78 melalui tendangan keras. Terkait kekalahan tim asuhan Juan Torres Garrido tersebut, sejumlah media ternama di Malaysia ikut memberitakan. Mereka menyebut bahwa Indonesia menghancurkan mimpi untuk menjadi juara. Impian skuad nasional U19 untuk mempertahankan trofi kejuaraan ASEAN U19 2024 pupus ketika kalah 1-0 dari Indonesia di babak semifinal. Baru-baru ini, buka artikel Baharian dalam artikel berjudul Indonesia meluluh lantakan impian skuad nasional U19. Sementara itu, My Metro mengulas bahwa Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri memang layak menang pada laga ini. Pujian juga perlu diberikan kepada anak asuh Indra Syafri yang menampilkan permainan meyakinkan lewat serangan terus-menerus dari sisi kanan dan kiri hingga membuat pemain Harimau Muda harus bertahan agar tidak kebobolan. Tulis My Metro. New Straits Times tak ketinggalan. Mereka menulis judul yang cukup menohok dalam artikel terkait kekalahan Malaysia. Malaysia menyerahkan mahkota ASEAN U19, tulis New Straits Times. Kemenangan ini membuat skuad Garuda Nusantara akan bertemu Thailand pada pertandingan final di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (29 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Sementara Harimau Malaya yang edisi sebelumnya keluar sebagai juara bakal menghadapi Australia pada laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U19.